Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Solihat, calon guru penggerak angkatan 2 dari SDN Kaung Sari Girang, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan 3 hal terkait kesimpulan serta refleksi modul 1.1 konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul ini. Yang kedua, apa yang merubah saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan pada kelas saya yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak berikut ini. Terdapat beberapa hal yang saya percayai, bahkan guru-guru kami di sekolah percayai sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Di antaranya yaitu 1. Saya atau guru di sekolah kami mempercayai akan teacher-centered learning atau yang kita kenal sebagai pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana sebagian dari guru di sekolah saya maupun saya percaya dan tetap menerapkan sistem pendidikan seperti itu karena mereka berpendapat bahwa pendidikan yang seperti itu mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, kami mempercayai teori dasar jiwa tabula rasa dan aliran negatif, di mana pada teori tersebut disebutkan bahwa anak lahir bagaikan selai kertas yang telah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak dapat mengubah anak tersebut. Selain itu, ada pula guru yang mempercayai teori aliran negatif yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia ini bagaikan kertas kosong, sehingga kita sebagai guru dapat mengisinya sesuai kehendak kita. Ketiga ialah pendidikan menjadi tanggung jawab di sekolah. Lingkungan sekolah saya termasuk ke dalam lingkungan pedesaan yang mayoritas penduduknya kurang memperhatikan pendidikan anak. Orang tua dengan sepenuhnya memberikan tanggung jawab atas pendidikan anaknya kepada pihak sekolah. Mereka tidak peduli, bahkan tidak memperhatikan tumbuh kembang pendidikan anaknya di sekolah. Mereka menyerahkan semua itu kepada sekolah. Yang keempat ialah pembatasan waktu bermain anak. Di sekolah saya, mungkin di banyak sekolah lainnya, pasti melakukan hal yang sama, yaitu membatasi salah satu kodrat anak, yaitu bermain. Apalagi ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kami atau saya pasti menuntut anak untuk tidak bermain dengan alasan akan mengganggu pembelajaran. Padahal dan yang terakhir ialah perbedaan persepsi pendidikan antar rekan guru di sekolah. Di dalam sekolah, pasti setiap guru memiliki cara serta persepsi tentang pendidikan yang baik yang berbeda-beda. Perbedaan cara pendidikan itu membuat perkembangan anak menjadi fluktuatif, tidak menentu, bahkan dapat berubah ke arah penurunan. Adapun hal yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini ialah yang pertama, bahwa pendidikan haruslah berpusat pada anak, bukan pada guru. Dengan pendidikan yang berpusat pada anak, membuat anak akan menjadi lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih kritis karena di dalam pembelajaran anak diberi kebebasan dalam menentukan cara belajarnya. Dan hal ini sesuai dengan ketentuan atau konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka belajar bagi anak. Yang kedua ialah yang berubah dari pemikiran saya ialah bahwa
Dasar jiwa anak sebenarnya ialah teori aliran konvergentif yang menerangkan bahwa anak dilahirkan seperti sehelai kertas yang ditulisi penuh akan tetapi buram. Dalam hal ini, pendidikan berkewajiban menebalkan tulisan-tulisan yang buram tetapi yang baik-baiknya agar menjadi pendidikan atau menjadi budi pekerti yang seutuhnya. Adapun budi pekerti yang diharapkan ialah budi pekerti yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga ialah pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan konsep Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 pusat pendidikan bagi anak, yaitu yang pertama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maka dengan demikian, kita sebagai guru dari pihak sekolah harus melakukan kerjasama pendidikan baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat. Hal ini karena pendidikan itu sendiri bertujuan salah satunya mengembangkan kecakapan hidup anak, yang berarti ruang lingkupnya sangat luas. Maka dari itu kita perlu berkolaborasi atau menghubungkan pendidikan anak kepada ketiga pusat pendidikan tersebut. Yang keempat, yang berubah dari pemikiran saya yang awalnya belajar tidak boleh bermain atau dituntut untuk tidak bermain, kali ini saya mendapat pencerahan bahwa belajar yang baik bagi anak dapat dilakukan dengan cara bermain. Dan hal ini sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang disebutkan bahwa kodrat anak ialah bermain. Maka dalam pendidikan kita tidak boleh melupakan kodrat anak tersebut. Dengan tetap memerdekakan anak, yaitu bermain, diharapkan terciptanya kebahagiaan belajar, bukan penderitaan dalam belajar. Meski begitu, pendidikan atau pendidik harus tetap mengarahkan agar permainan yang dilakukan tetap dapat menjadi pembelajaran bagi anak. Dan yang terakhir yang berubah dari pemikiran saya ialah yang awalnya saya berpikir bahwa hal wajar guru memiliki cara pendidikan atau cara mendidik yang berbeda-beda di satu sekolah. Nah, setelah saya mempelajari konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara dan melakukan elaborasi webinar bersama salah satu mantan atau alumni Taman Siswa, saya mendapat pencerahan bahwa di dalam sekolah haruslah memiliki kurikulum yang sesuai dengan budaya atau sekolah tersebut. Hal ini kurikulum tersebut harus dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap guru. Hal ini dilakukan agar perkembangan pendidikan anak dapat terkontrol secara terus-menerus dan dapat mengalami perubahan yang tidak fluktuatif, tetapi perubahan yang terus meningkat. Sekarang kita telah masuk pada poin terakhir, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu penerapan apa yang bisa saya lakukan di kelas yang mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya, saya telah melakukan hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara sebelum saya mempelajari modul ini. Namun, karena kurangnya wawasan, mengakibatkan ketidaktahuan bahwa kegiatan yang selama ini saya lakukan merupakan salah satu contoh konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti halnya contoh kegiatan asesmen yang selalu saya lakukan di awal tahun pelajaran. Hal ini saya lakukan untuk mengetahui kemampuan setiap anak agar saya dapat membimbing anak sesuai dengan kebutuhannya. Seperti halnya setelah dilakukan asesmen, saya akan mengetahui anak yang tidak bisa baca atau anak yang belum bisa baca, anak yang belum tahu huruf, anak yang sudah bisa baca, terus ada anak yang bisa berliterasi. Nah, saya klasifikasikan hal ini untuk pelayanan atau untuk pendidikan yang berbeda-beda kepada anak tersebut yang sesuai dengan kebutuhannya. Adapun penerapan yang saat ini akan saya lakukan di kelas diantaranya
ada 3 hal, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak, yang kedua pembelajaran yang menyenangkan, dan yang ketiga pendidikan budi pekerti. Dikarenakan saat ini seperti yang kita ketahui, dunia sedang dilanda pandemi yang membuat kegiatan pendidikan secara tatap muka tidak dapat dilakukan atau harus ditiadakan. Meski begitu, dalam mencapai tujuan pembelajarannya, seorang guru harus dapat membuat strategi yang menjadikan pembelajaran ini tetap menyenangkan, tetap berpusat pada anak, dan tetap menanamkan nilai budi pekerti walaupun kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah atau dilakukan secara jarak jauh. Hal itu dapat dilakukan yang pertama ialah dengan melakukan kerjasama dengan orang tua siswa. Nah, hal ini dilakukan agar pembelajaran dapat tersampaikan atau dapat terlaksana dengan baik. Nah, kerjasama tersebut diawali dengan yaitu kegiatan asesmen. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau kegiatan siswa selama pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah. Nah, dengan asesmen ini kita mengetahui perkembangan anak, yaitu dengan cara seperti tadi kita harus bekerja sama, kita harus terus berkomunikasi dengan orang tua, dimana dengan berkomunikasi dengan orang tua kita bisa membuat kesepakatan serta melakukan evaluasi setiap bulannya terhadap pendidikan anak di rumah, baik pendidikan transfer ilmu maupun pendidikan budi pekertinya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon saran, kritik, serta bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.